Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membawakan seminar video yang berjudul The Leader Hit Hub. Mau tahu selanjutnya? Ayo semuanya ikut. Di sini saya Sadun Karyawakar akan membawakan latar belakang dan juga arti dari sebuah kepemimpinan. Sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu apa arti dari sebuah kepemimpinan? Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari kepemimpinan. Arti dari kepemimpinan menurut Islandi adalah suatu hal yang melekat pada diri seorang pemimpin yang ada 4 aspek atau 4 sifat. Yang pertama adalah pembawaan, kepribadian, kesanggupan, dan juga kemampuan dalam berpimpin. Itu adalah tanda-tanda dan juga sifat yang selalu melekat pada seorang pemimpin. Lalu nantinya akan juga ada macam-macam gaya kepemimpinan. Mau tahu? Ayo teman-teman, kita masuk ke gaya kepemimpinan. Menurut Siaga, ada 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya otokratik, di mana pemimpin itu menganggap organisasinya adalah milik dirinya sendiri dan juga selalu menganggap organisasi itu hanyalah sebagai alat. Dan yang terpenting adalah pemimpinnya tidak menerima kritikan dari bawahnya. Ada yang tahu siapa yang memakai gaya kepemimpinan itu? Ya, betul. Yaitu adalah Raja Firaun. Raja Firaun yang kita tahu adalah mungkin kita tidak sadar, tapi dia sering menggunakan gaya kepemimpinan otokratik, di mana kita lihat bahwa dia sangat berkuasa dan juga tidak pernah mendengar kritikan dari rakyatnya. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 2, di mana di nomor 2 ini ada gaya kepemimpinan militeristik. Dalam menggerakkan bawahannya, sistem perintah yang sering digunakannya oleh sang pemimpin dan juga sang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung pada jabatan dan juga pangkat. Nah, di sistem ini atau si pemimpin ini selalu menuntut untuk bawahannya bersikap disiplin yang sangat tinggi dan juga kaku. Yang mana kita ketahui yang sering menggunakan sistem kepemimpinan militeristik ini adalah bapak-bapak kepolisian dan juga bapak-bapak TNI. Tuh. Teman-teman, kita masuk ke nomor 3, di mana nomor 3 ini ada gaya kepemimpinan paternalistik, di mana gaya paternalistik ini hampir sama dengan gaya kepemimpinan nomor 1. Tapi tipe-tipe orang yang menggunakan gaya kepemimpinan paternalistik ini adalah pemimpin yang jarang sekali memberikan kesempatan untuk bawahannya berinisiatif sendiri dan juga mengambil kesepakatan sendiri dan mengembangkan daya imajinasi atau daya kreasinya sendiri. Itu teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke nomor 4, di mana nomor 4 adalah gaya kepemimpinan karismatik, di mana seorang pemimpin mengandalkan karisma yang dimiliki di dalam dirinya, tetapi sifat negatifnya bisa menutupi sifat positif yang dimiliki seorang pemimpin. Nah, itu dari gaya kepemimpinan karismatik penjelasannya. Kita akan masuk ke nomor 5. Kita masuk gaya kepemimpinan yang terakhir, yaitu adalah gaya kepemimpinan demokrat. Nah, di sini gaya kepemimpinan ini adalah gaya yang paling tepat untuk memimpin satu organisasi apapun itu, karena seorang pemimpin tersebut selalu mendengarkan saran dan juga kritik bawahannya, lalu selalu mengutamakan kerja sama tim di dalam organisasi tersebut. Itu kenapa alasan gaya demokratif sangat tepat digunakan organisasi manapun. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Mayanti, mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan wanita. Pemimpin adalah orang yang memiliki dalam pengaruh individu atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam pemimpin ada juga yang namanya gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Terdapat 3 cara dalam pemimpin. Yang pertama, otoriter, kedua, bebas, dan yang ketiga adalah demokratik. Wanita tentunya harus mempunyai 3 dalam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu otoriter, kedua bebas, dan yang ketiga itu adalah demokratis.
Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin bertindak sebagai diktator dan semua kendali ada di tangan pemimpin. Gaya kepemimpinan bebas adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin biasanya meminta pendapat atau nasihat dari bawahannya sebelum mengambil keputusan. Guys, mau tahu gimana contoh gaya kepemimpinan otoriter? Ini nih contohnya. Ini Bu hasil analisis kami tahun ini. Baik, apa kendala kalian hari ini? Kalau boleh saran Bu, kenapa kita nggak memakai bahan baku untuk perusahaan kita? Saya tidak mau, karena jika bahan bakunya ditambah, maka akan berisiko pada perusahaan. Nanti jika kita rugi, apa kalian mau mengambil resikonya? Tetapi kalau kita menambah bahan bakunya, produksi perusahaan kita bakalan meningkat, Bu. Saya tidak mau mengambil resiko. Lakukan seperti yang saya perintahkan ya. Oke, Bu, siap. Oke guys, selanjutnya contoh dari gaya kepemimpinan bebas. Bu, ada apa memanggil kami kemari? Saya ada tugas untuk kalian. Tolong analisis laporan keuangan kita ya tahun ini. Terserah kalian mau ngerjain kayak gimana. Saya tunggu laporan kalian 2 hari. Setelah itu, kalian boleh temuin saya di ruangan. Oke, Bu. Oke guys, dan yang terakhir adalah contoh dari gaya kepemimpinan demokratis. Ini Bu, hasil analisis tahun ini. Baiklah, apa kendala kalian hari ini? Kalau boleh saran, apa tidak sebaiknya menambah bahan baku di perusahaan kita ini, Bu? Boleh juga. Menurut saya, kita lihat targetnya. Jika banyak pemesanan bahan baku, maka kita tambah. Baiklah. Baik, masuk pada kepemimpinan wanita atau perempuan. Nah, dalam kepemimpinan wanita atau dalam diri perempuan tersebut harus mempunyai potensi hard skill maupun soft skill. Terus kemudian, untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi wanita atau perempuan, harus mengetahui beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk menjadi perempuan hebat dan kuat adalah kerja keras. Kedua, berkualitas tinggi seperti membaca buku, terus berkumpul sama orang-orang yang baik, pintar, mempunyai pengalaman yang banyak. Dengan berkumpulnya orang-orang tersebut, maka kamu secara tidak langsung dengan lingkungan seperti itu, maka akan mengubah kualitas dalam diri perempuan tersebut. Itu adalah bagian dari kepemimpinan wanita atau perempuan. Dan kali ini sesi yang tidak kalah penting setelah teman-teman mempelajari gaya kepemimpinan sebelumnya. Maka kali ini sesi yang sangat penting yang harus dimiliki seorang leadership. Seorang leadership ingin maju, unggul dalam kinerjanya, yaitu dengan pentingnya communication skill. Dalam communication skill ada 3 hal penting yang harus teman-teman kuasai dengan baik. Yang pertama, pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini sebisa mungkin adalah pesan yang sesingkat-singkatnya yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, vokal yang akan disampaikan. Vokal yang disampaikan itu bisa dapat didengar dari yang di depan hingga yang ke belakang. Yang ketiga, gestur tubuh kita dalam menyampaikan pesan tersebut. Bagaimana cara kita memberikan pesan tersebut dengan jika hal tersebut dapat dikombinasikan dengan baik, maka teman-teman akan menjadi win-win. Nah, yang pertama, pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini sangat berpengaruh kepada penerima pesan. Bagaimana mereka akan menerima pesan luar biasa itu, salah satu judulnya adalah I Have a Dream. Nah, I Have a Dream ini memiliki pesan yang disampaikan oleh Martin, yaitu bagaimana mereka orang yang kulit hitam, yang berkulit hitam, orang-orang Amerika itu memiliki kesamaan, memiliki keinginan untuk maju
dan mendapatkan keadilan yang sama dengan orang yang berkulit putih. Jadi pesan yang disampaikan oleh Luther King ini dapat dikenal sampai saat ini gitu, pesan tersebut. Dan yang kedua adalah vokal. Vokal merupakan suara yang digunakan ketika kita menyampaikan pesan. Ketika kita menyampaikan pesan dengan baik tetapi vokal tidak mendukungnya, vokal kita tidak baik, maka pesan yang akan disampaikan pun tidak baik pula gitu. Tetapi ketika pesan yang kita sampaikan dengan vokal yang baik akan menghasilkan pesan yang baik pula dan dapat diterima oleh pendengar gitu. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang leader, kita harus memperhatikan vokal kita ketika kita menyampaikan pesan. Tidak harus dengan berteriak, tidak harus dengan suara keras dan lantang dan sebagainya. Itu tentu tidak. Tetapi dalam menyampaikan pesan ini, vokal yang digunakan harus dengan vokal yang mantap dan juga yakin. Dan yang terakhir adalah visual atau bahasa tubuh. Di sini kita tidak hanya memperhatikan tentang bagaimana caranya menyampaikan pesan, bagaimana caranya vokal yang kita gunakan, tetapi kita juga harus memperhatikan tentang gerak tubuh kita atau bahasa tubuh kita yang akan kita sampaikan gitu. Sebagai contoh, ketika kita menyampaikan pesan dengan gestur tubuh yang kaku seperti ini. Terima kasih teman-teman atas pencapaian yang teman-teman telah berikan. Sangat terlihat kaku, tetapi bedakan dengan gestur tubuh yang seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah memberikan hasil yang sangat memuaskan. Kalian itu sangat hebat. Nah, terlihat beda kan? Begitulah demikian contoh yang saya berikan tadi. Ketika kita menyampaikan pesan dengan gestur tubuh yang baik, akan sangat mudah diterima oleh orang lain. Tetapi ketika kita memberikan gestur tubuh yang sangat tidak baik atau kaku seperti tadi, akan sangat membosankan dan bisa jadi tidak diterima oleh pendengar pesan tersebut. Dengan demikian, kita tidak hanya memperhatikan isi pesan atau pesan yang ingin kita sampaikan dengan baik, tetapi kita juga harus memperhatikan vokal yang akan kita gunakan ketika menyampaikan pesan tersebut. Maka akan menghasilkan suatu pesan yang dapat diterima oleh orang lain. Maka ketika ketiga hal tersebut telah memenuhi seorang pemimpin ketika menyampaikan pesan yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Oke guys, mau tahu gimana caranya? Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya Jadi, wanita itu harus mempunyai gaya motor. Susah banget memvisualisasikan. Jika teman-teman dapat memvisualisasikan dengan baik, akan mempersatukan dan membuat great communication atau membuat komunikasi yang sempurna. Agak lumayan lancar kalau ini. Bisa ya? Mana? Ya, semutnya. Di mana ya? Masih kelihatan, terlalu dikit. Di sini. Coba korek dikit itu biar tahu. Ya, ini kelihatan enggak? Enggak? Enggak sih, tapi pala cuma sekitar begini. Ini. Ini kamu sepandai anak kamu adalah mau ngambil dari mana? Bagus. Bagus, tapi kelihatan dikit itu. Apa apa? Ya, kerekam dari tadi. Potong aja nanti. Udah pakai aja.